Kita lanjutkan di dalam proses belajar artikel ilmiah. Kali ini bagian yang antara satu dan bagian yang lain itu harus sinkron atau harus saling terkait, yaitu kutipan dan daftar pustaka atau kutipan dan catatan kaki. Ya, bisa kutipan dan daftar pustaka saja, bisa kutipan dengan catatan kaki saja, atau kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Ini berhubungan dengan kepentingan yang lain. Saya sih cenderung lebih sering menggunakan kutipan dan daftar pustaka, tapi ada beberapa lembaga atau jurnal yang menginginkan adanya kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka, sehingga ya harus diikuti selengkap-lengkapnya supaya menjadi lebih valid. Nah, apa sih yang kemudian harus diingat di sini? Harus diingat. Yang pertama adalah bahwa kutipan itu harus sinkron dengan daftar pustaka, catatan kaki, dan sebaliknya. Tidak boleh yang namanya ada kutipannya, kemudian tidak ada daftar pustakanya, dan sebaliknya ada daftar pustakanya dan tidak ada kutipannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya daftar pustaka itu adalah bukti bahwa kita atau Anda atau siapapun begitu ketika menulis artikel itu tidak plagiasi, bahwa Anda mengambil referensi dengan cara yang tepat dari tempat yang tepat pula, sehingga ketika karya ilmiah ya harus ada daftar pustakanya. Itu harus ada daftar pustakanya. Yang ketiga adalah daftar pustaka apa yang harusnya ada di artikel. Jawaban saya yang utama adalah artikel ilmiah lainnya, begitu. Kalau menggunakan artikel ilmiah lain artinya ada proses pembanding antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Bagaimana dengan referensi yang lain? Boleh digunakan. Saya sebagai pengelola jurnal sering mensarankan untuk 80% kutipan berasal dari artikel ilmiah, karena itu menjadi referensi utamanya. Dari buku juga boleh, dari internet tidak disarankan. Walaupun mungkin ada data-data yang bisa didapatkan dari internet, tapi itu bukan referensi utama. Itu hanya sekadar sebagai sarana kita untuk mendapatkan pemahaman baru terkait dengan informasi tertentu. Tapi informasi utama atau data utama atau referensi utamanya ya berasal dari artikel jurnal, artikel proceeding, atau buku atau referensi yang memang bisa dijadikan sebagai pendukung. Itu. Nah, bagaimana kemudian kita menulis daftar pustaka? Nah, berarti yang keempat adalah bahwa Anda harus paham mengenai stylenya. Style ini ada banyak, ada tipe style apa, APA maksudnya, APA, kemudian ada Harvard, ada yang lainnya, dan masing-masing itu memiliki gaya penulisan sendiri. Kalau kita manual, kita harus hafal bagaimana cara penulisannya, bagaimana kemudian pengungkapannya. Tapi kalau tidak hafal, kita bisa menggunakan cara yang bervariasi. Kita bisa menggunakan sistem ya penulisan daftar pustaka. Ada yang ini ada mereknya Mendeley, ada pakai EndNote dan sebagainya. Itu harus digunakan saya rasa supaya tertib dan kemudian rapi, sehingga ketika nanti pengutipan dan daftar pustakanya tidak ada yang terlewat. Kan kalau terlewat jadi terasa bahwa lah ini ada kutipannya tapi tidak ada daftar pustakanya atau sebaliknya. Dan di sini ketika mengutip tentu saja harus mempertimbangkan apakah harus menggunakan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu kan kutipan yang sama persis tulisannya, ya, yang diambil sama persis, jadi hanya memindah saja, mengcopy paste istilahnya, tapi dipertanggungjawabkan dengan adanya daftar pustaka. Tapi kalau kutipan tidak langsung berarti Anda memparafrase, menuliskan kembali dengan bahasa sendiri tulisan itu, kemudian diungkapkan kembali, dan tentu saja tetap mencantumkan daftar pustaka. Saya rasa itu gambaran mengenai daftar pustaka dan kutipan, ya, kutipan dan daftar pustaka. Semoga nanti bisa diaplikasikan, karena ini seringkali banyak penulis lupa bahwa ini adalah salah satu hal yang utama juga di dalam proses penulisan artikel ilmiah. Saya rasa itu, semoga bermanfaat.